Nah, halo guys, kita mau servis kulkas digital guys, inverter ya, merek SAP nih guys, SAP ya, SAP halal G-Tech inverter guys ya. Jadi kulkas ini nih kronologinya mati total guys ya, mati total ya. Mati total itu sebabkan karena ini ya, kata yang rumahnya itu apa namanya guys, gardu listriknya itu pergantian trafo gardu listrik ya. Nah, tapi pada saat setelah diganti ternyata tegangan listrik di rumah-rumah orang ini naik guys, jadi sekitar 290 volt. Akhirnya perangkat kulkas baik televisinya jebol ya, jebol konslet guys ya. Jadi kita coba servis. Depan yang ini simpang 4 itu kan? Gardu lamu itu nah. Ada air seperti ada itu. api. Kulkas SAP inverter model SJ426G1 guys ya, SAP ini modelnya nih, dan modulnya itu tuh. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk perbaikan modul kulkas jenis inverter, nah kalau untuk kulkas jenis inverter ini ya, ini IC inverter ini, yang ada heatsinknya ini, yang ada pendingin heatsink ini IC inverter. Kebanyakan kasus kulkas inverter itu kulkasnya menyala tapi kulkas tidak dingin karena kompresor tidak kerja. Nah biasanya IC inverter ini rusak. Nah kalau misalnya IC inverter ini rusak, itu agak repot kita cari IC nya ya, paling-paling ya kita modif atau ganti satu set modul. Tapi kalau untuk kasus yang kulkas ini kerusakan di bagian power supply. Kulkas ini mati total ya teman-teman, mati total. Nah kalau misalnya untuk perbaikan kulkas mati total ini dia jalur AC ya, jalur AC, terus ini AC ke dioda bridge, ini jalur power supply itu ya, tipe jenis ini ya, ini AC, ini power supply teman-teman. Nah terus kalau untuk yang trafo kecil ini ya, ini switching untuk tegangan ke bagian kontrol ya, baik dia kontrol defrost ataupun kontrol no-frost. Di sini supply-nya, PCC-nya. Ini elko-nya, elko bagian PCC. Ini switching-nya ya, switching SMPS-nya. Nah, jadi kalau untuk perbaikan kulkas mati total itu kita copot dulu ini ya. Copot kabel AC-nya. Terus kita masukkan di sini ya, ini jalur AC ini jalur AC, terus ini power supply ya, ininya apa namanya itu, regulator output untuk output PCC. Nah yang mesti kita cek pertama itu kita cek tegangan di power supply elko besar ini ya. Elko besar ini nilainya berapa ini? Nilainya 180 mikro, 450 volt. Nah kalau untuk dia pakai elko power supply, biasanya arus yang keluar di sini ini sekitar 380 volt ya. Kita ukur di sini dulu. Terus kita ada sambungan kabel ada? Iya ada. Nah, oke ya. Jadi kita colokkan dulu ke listrik ya. Ini kita colokkan ke listrik. Terus di multi atau alvometer yaitu skalanya 250 volt DC ya. Skalanya 250 volt DC.
atau bisa juga 1000 ya, 1000 volt DC nggak apa-apa. Tapi kalau untuk multi analog seperti ini pakai 205 volt DC aman sudah, nggak apa-apa. Terus kita ukur di elko tadi, elko power supply yang saya sebut ya di sini. Nah di sini ya, di sini tidak ada pergerakan sama sekali ya. Nah kalau untuk kulkas normal itu sekitar 380 volt lah kurang lebih. Terus kita ukur di sini. Jadi ini kita ngukurnya bertahap ya teman-teman ya, bertahap. Jadi kita ukur di sini ada, terus kita ukur di dioda bridge. Di dioda bridge ini ya kita ukur. Tapi ini dipastikan dulu ya bahwa di sini tidak ada short. Nah untuk memastikan di bagian power supply ini tidak ada short, caranya seperti ini. Ini tadi sudah saya cek ya, di sini tidak ada short. Nah jadi untuk memastikan di sini tidak ada short seperti ini. Ini skala diavometer kali 1. Terus probe ini kita tempelkan ke elko ini. Nah ini bergerak naik ya, tapi ini kan kutub negatif, ini positif. Nah kalau positif ke positif dia naik, ada nilai. Tapi kalau kita balik kutubnya dia turun ya, tidak ada nilai sama sekali. Nah itu berarti bagian sini tidak ada short. Jadi untuk memastikan, untuk mengecek bagian regulator atau power supply ini dipastikan dulu tidak ada short. Nah ini ya tidak ada short. Tapi kalau misalnya di sini ada short, nah itu kita cek apa rusak dioda bridge atau di bagian IC apa ya namanya, PWM regulator. Nah biasanya kalau ini short, IC PWM ini rusak nih, IC PWM bagian regulator ini rusak biasanya. Tapi di sini tidak ada short. Terus kita colok lagi, kita ukur di jalur AC. Ini ya, di jalur di jalur DC ya, di jalur DC dioda bridge. Nah dioda bridge ini ada 4 kaki, 1 2 3 4. Yang ini kutub positif dan yang ini kutub negatif. Nah di sini tidak ada juga ya, ini tidak ada. Nah kutub positif itu langsung ke elko ini ya, sedangkan kutub negatif di dioda bridge langsung ke elko ini, ke minusnya. Dia ada tanda nih, ada tanda plus, ada tanda min. Kalau untuk fisik fisik daripada dioda bridge, min plusnya seperti ini. Kalau untuk plusnya dia ada garis melengkung sedikit nih, ini berarti kutub positif. Kalau yang seperti ini lurus, dia peta ya, dia kutub negatif. Tapi kalau ada garis miring sedikit seperti ini, dia kutub positif. Nah terus lanjut, kalau di positif dan negatif ini jalur AC ya, jalur AC. Nah sedangkan di kaki 2 yang tengah itu jalur DC ya, ini jalur DC. Sedangkan kaki tengah yang 2 dioda bridge itu jalur AC. Nah kita cek juga di jalur AC nya. Nah ini tidak ada teman-temannya, tidak ada tegangan sama sekali. Oh belum cabut ya. Berarti sekarang kita ke bagian jalur AC power supply. Terus ya seperti ini. Nah jadi tinggal kita telusuri. Oh ya, kita coba cek dulu kabelnya. Kabelnya kita cek AC ya, 220 volt ini. Nah itu ada di kabel AC nya, ada ya, itu terukur 225 volt, masih normal teman-teman, 225 volt. Terus kita cek kaki ini kali 1. Nah jalur AC kabel ini langsung terhubung ke sini, ke kaki dioda 2 ini ya, ke kaki dioda 2 ini. Coba kita ukur kali 1. Nah ini ada ya 1 ya,
Ini satu ada. Nah yang ini tidak ada teman-teman, tidak ada ya. Berarti untuk kulkas ini ada gangguan di bagian jalur kontak listrik ke jalur AC atau ke jalur AC daripada pin dioda bridge. Oke ya, kita telusuri dulu ini ya jalur AC nya. Kita pakai skala kali 1 ohm ya untuk mengukur ohm. Jangan dicolok ke listrik. Nah, jalur AC ini kita telusuri yang putus tadi saja ya. Nah, kalau ini kan nggak putus jalurnya, yang ini ya. Nah yang ini putus. Nah jadi kita fokus ke bagian ini saja ya, karena di sini yang bermasalah. Seperti itu. Sekarang kita coba cek. Kita coba cek di sini jalurnya ke sini. Coba kita cek di sini dulu. Nah di sini ada ya teman-temannya. Sini ada. Ini ya. Oke, di sini ada. Terus kita cek di sini ada, berarti di sini nih. Nah di sini permasalahannya tidak ada ini. Di sini tidak ada. Berarti permasalahannya di sini ya. Terus kita cek juga permasalahannya di sini ya. Berarti ini putus ini. Nah, kita cek. Nah ini ya, ini putus ini fuse-nya. Nah sekarang ini kita coba sambung dulu teman-teman. Kita sambung. Terus kita cek lagi jalurnya kali 1 ya ohm. Nah ini tadi nggak nyampe ke sini ya. Sekarang coba kita ukur ini. Nah itu sudah ada ya. Berarti permasalahannya di sini. Nah terus kita cek juga bagian ini ya, bagian drivernya, driver dari IC PWM regulator. Nah ini elko driver ini perlu kita cek juga. 47. Nah ini ya. Usahakan kalau misalnya di sini bermasalah, usahakan elko daripada IC PWM ini diganti juga ya. Ini langsung kita ganti aja nih. Di sini kodenya tertulis C7 ya. C7. Nilainya 47 mikro. 47 mikro 50 volt teman-teman. Nah posisinya di sini. Kalau di bawah dia C berapa itu? C36. Nah kita ganti juga ya. Nah ini ya teman-teman, saya punya dengan nilai yang sama. Kita ganti dulu. Di sini ya posisinya. Ini bagian penguat regulator. Atau ya penguat lah ya untuk menyalakan ini nih, IC driver. Untuk menyalakan IC drivernya. Nah ini ya, ini harganya ini nih. Tapi kalau misalnya kalian punya ESR, ini bisa dicek pakai ESR ini. Baik, ini langsung kita ganti. Ini ya, kita ganti.
Nah, jangan terbalik ya, kutub positif ke positif dan kutub negatif ke negatif, karena ini ada polaritas ya. Nah, itu kita solder. Kita potong ya kakinya nih, panjangan. Nah, oke ya. Oke ya teman-teman, jadi sebelum kita konekkan ke kabel-kabel kulkasnya ini ya, ini coba kita colokkan dulu, kita tes di bagian VCC out sudah ada atau belum ya. Ini nih di elko berapa ini, C51 ini nih. Nah, kita ukur ya, ini kalau nggak salah sekitar 11 volt ini di sini. Nah, kita coba ukur di sini. Jadi jangan dulu kita konekkan ke kulkasnya ya. Jadi kita ukur dulu keluaran dari VCC out modul ini. Nah, ini ya C51 elko nya ini. Oke, kita colokkan ke listrik. Masih konslet. Nah, ternyata masih konslet ya. Jadi kita cari lagi problemnya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi pas kita cek tadi dia masih ada short ya. Tapi tadi saya ukur sudah tidak ada short. Tapi begitu dicolok listrik turun. Berarti masih ada short. Kita coba cek di sini. Aman. Nah, di sini aman ya. Di sini aman, di sini. Di sini tidak ada trouble. Berarti dia short di bagian jalur AC. Kita coba ukur di sini ya, di sini. Oh iya nih, sini ada short nih. Ini teman-teman. Jadi ini jalur AC, posisi dia masih ke trafo power supply. Ini kita ukur bolak-balik dia ada polaritas ya. Seharusnya ini tidak ada. Sekarang kita coba cek di mana trouble-nya. Nah, ini ya, ini baru saya temukan lagi. Ini bagian ini nih, apa namanya yang biru ini namanya filter ya, filter AC. Saya tadi nggak ngecek filternya tadi di awal ya. Memang kalau untuk kasus-kasus ini biasanya filter AC nya kena juga ini, biasanya seperti itu. Ini nih Pecah. filter AC nya kita coba lepas dulu. Nah, ini teman-teman ya, filter AC di bagian ini kita copot. Nah, ini nih, saya tadi nggak ngecek ini nih, ini sudah jelas rusak ini. Nah, nih tuh, Nah, ini lah. Tuh, rusak ya, pecah. jadi setelah itu kita copot, terus kita ukur di jalur AC nya apakah masih ada short atau tidak. Ini ya jalur AC. Nah, itu ya sudah tidak ada short lagi teman-teman. Oke, nah, sekarang kita tes lagi. Kalau sudah hidup apa belum? Mudah-mudahan sudah hidup ya. Kalau biasanya sudah menyala ini. Mudah-mudain sudah hidup, doain ya. Kita colok lagi. Karena yang punyanya mau puasa. Iya, puasa. Nah, itu ya. Nah, nggak lagi Kita konslet. colok. Sudah tidak ada short lagi teman-teman.
Sekarang kita ukur bagian out daripada PCC bagian regulator. Nah ini ya tadi saya sebut min ke min, plus ke plus ya. Nah dia itu PCC outnya sudah keluar ya, itu sekitar 13 volt teman-teman. Nah untuk kulkas inverter ini untuk PCC out daripada regulator switching itu 13 volt. Nah setelah makanya tadi kan setelah kita perbaiki, makanya tadi saya tidak langsung konekkan ke bodi kulkas karena takutnya apa, masih ada trouble di bagian power supply. Nah jadi kita harus tes power supply-nya dulu, yang kita konekkan dulu ke bagian yang lain. Nah setelah kita colok tadi kan short, turun listrik ya. Nah tujuannya ya supaya kerusakannya tidak kemana-mana, jadi ininya kita lepas dulu. Nah jadi setelah kapasitor filter tadi kita copot, baru dia bisa menyala normal. Di sini sudah terukur 13 volt. Oke, sekarang kita tes. Oke, kita tes. Jadi kalau hasilnya bagus, Insya Allah. Amin. mudah-mudahan bagus ya. Nah oke guys, kulkas sudah kita colokkan ya, dan dia sudah, esnya sudah keluar, kipasnya sudah hidup, lampunya sudah hidup guys ya. Tuh sudah, esnya udah keluar guys ya, udah hidup. Tinggal kita tunggu hasil maksimalnya, apakah dia beku atau tidak ya. Yang pasti yang tadi mati total, tidak fungsi semua, sekarang sudah hidup ya. Tapi ini saljunya sudah keluar ya, lumpurnya. Tinggal kita tunggu maksimalnya. Oke. Nah oke guys ya, kulkasnya sudah bagus. Ses. Jangan lupa di subscribe, like, share ya. Berapa? Oke. Udah.